Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Nina Herlina, adalah guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 9 Kota Tasikmalaya. Saya pada tahun ini ditugaskan untuk mengajar biologi di kelas 10. Nah, di kelas 10 ini saya mengajar 12 jam di jurusan peminatan MIPA ya. Jadi masing-masing 3 jam pelajaran per minggu ya, sehingga jumlah jamnya ada 12 jam karena jumlah kelasnya ada 4 kelas. Selain itu, saya mengajar lintas minat biologi di 2 kelas, yaitu kelas 10 IPS 4 dan 10 IPS 5. Nah, dari pengalaman mengajar saya pada semester ini, saya menemukan satu pengalaman baru dan tantangan, yaitu adanya seorang siswa di jurusan IPS yang saya ajar yang termasuk kategori siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam kegiatan pembelajaran biologi, pertama saya mengajarkan materi yang pada umumnya bisa langsung diikuti oleh semua siswa. Nah, tetapi kemudian ketika materi sampai pada materi ajar metode ilmiah, saya mulai menemukan adanya siswa yang kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa tersebut ternyata setelah diketahui merupakan siswa yang termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak ini dia memiliki keterbatasan ya, terutama dalam menggunakan logikanya. Kebetulan materi yang saya ajarkan adalah materi metode ilmiah yang menjelaskan bagaimana langkah-langkah metode ilmiah. Setiap siswa diharuskan untuk membuat contoh langkah-langkah metode ilmiah tersebut. Antara lain, mereka melakukan observasi melalui literasi, mereka membaca adanya suatu permasalahan, kemudian mereka membuat rumusan masalah, kemudian membuat hipotesis. Ya, nah sampai langkah membuat hipotesis, mereka mulai menyusun urutan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, setelah saya periksa setiap jawaban siswa tersebut dalam menuliskan rumusan masalah itu tidak sesuai dengan permasalahan yang diberikan pada bahan bacaan yang mereka baca dalam langkah observasi, yaitu dengan melakukan literasi. Nah, setelah diketahui ternyata anak tersebut tidak paham. Kemudian saya jelaskan maksudnya bagaimana cara menyusun rumusan masalah. Kemudian dia mulai paham, kemudian dia mengerjakannya, menyusun rumusan masalah. Kemudian sampai pada langkah berikutnya, yaitu membuat hipotesis. Nah, ternyata anak tersebut juga belum bisa menghubungkan kaitan antara hipotesis dengan rumusan masalah yang dibuatnya. Sementara anak-anak yang lain setelah dijelaskan mereka paham dan langsung bisa mengerjakan menyusun hipotesis. Nah, anak ini ternyata juga memiliki rasa kurang bisa bekerja sama gitu. Ketika saya suruh untuk menanyakan kepada temannya bagaimana cara membuat hipotesis dikaitkan dengan rumusan masalah yang dibuatnya, ternyata dia tidak mau bertanya gitu ya. Dan saya juga tidak memaksa dan membiarkan anak tersebut karena ternyata kemudian diketahui anak ini juga sangat peka gitu, sangat mudah tersinggung. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan jawaban dari permasalahan ini
sehingga sampai saat ini saya mengharapkan bagaimana agar anak tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana anak-anak lainnya, dan juga anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahan dalam kesulitan belajarnya. Nah, adapun keterbatasan saya sebagai guru mata pelajaran biologi untuk mengajar siswa yang berkebutuhan khusus, nah ini tentu saja menjadi kesulitan bagi kami. Nah, sehingga dalam hal ini saya sangat mengharapkan ya ada orang yang bisa membantu saya bagaimana membimbing siswa dengan keterbatasan, yaitu berkebutuhan khusus, dan sehingga anak tersebut bisa dilayani untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya.